Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 merupakan musibah besar yang menimpa seluruh belahan dunia dan membuat banyak kerugian dan hambatan dalam melakukan aktivitas seperti biasanya. Maka dari itu, digunakanlah sistem daring atau dalam jaringan melalui berbagai media aplikasi dan teknologi termasuk dalam dunia pendidikan. Kini, pembelajaran daring atau dalam jaringan sudah menjadi hal yang penting bagi pendidikan di Indonesia. Salah satu yang dapat menunjang pembelajaran daring di Indonesia adalah dengan penggunaan Learning Management System atau yang biasa disingkat LMS. LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan atau program pembelajaran elektronik. Learning Management System juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring di dunia pendidikan. Dibutuhkan keterampilan khusus dalam penggunaan Learning Management System ini, baik dari pendidik maupun dari peserta didik. Namun faktanya, penggunaan LMS di Indonesia masih belum optimal, karena banyak pendidik maupun peserta didik yang masih belum menguasai tentang penggunaan LMS ini. Mungkin karena gagap teknologi. Maka dari itu, saya, Afiah Ramdaniati, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan membagikan video tutorial tentang penggunaan Google Classroom sebagai Learning Management System. Selamat menyaksikan! Google Classroom atau ruang kelas Google. Apa itu Google Classroom? Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik dapat membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk memudahkan proses berbagi file antara guru dengan siswa. Karena Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheets, Slides untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang atau bergabung dengan kelas melalui kode kelas pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke dalam kelas. Google Classroom ini memiliki beberapa kelebihan, yakni yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Hal ini karenanya Google Classroom ini akan sangat cocok bagi pemula. Google Classroom juga dapat menghemat dan mengefisienkan waktu, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar siswa karena di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk berdiskusi. Kemudian juga Google Classroom dapat menyimpan data yang terpusat, yaitu di Google Drive. Segala sesuatu yang kita upload maupun kita download itu akan masuk ke Google Drive kita. Selanjutnya, Google Classroom dapat dengan mudah mengelola dan meninjau tugas yang diberikan. Selain itu, Google Classroom juga aman, gratis, dan bebas iklan. Google Classroom juga memiliki kekurangan, di antaranya adalah tampilan Google Classroom yang kurang menarik. Jika Google Drive penuh, maka file tidak dapat terkirim. Maka kita harus selalu pastikan bahwa memori Google Drive kita masih mencukupi. Selain itu, waktu pengiriman tugas maupun file-file lain dapat dimanipulasi. Baik, kita langsung lanjut ke video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya akan saya jelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat di Google Classroom dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke Google Classroom melalui website atau kita juga dapat mengunduh aplikasi Google Classroom ini di App Store maupun di Play Store. Jadi aplikasi Google Classroom ini dapat diakses dengan mudah baik itu melalui PC ataupun dengan handphone. Oke, setelah kita membuat akun menggunakan Gmail yang kita miliki,
maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca saya, belum terdapat kelas di Google Classroom ini. Maka langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat kelas terlebih dahulu dengan cara mengklik tanda plus di sini. Kemudian kita klik buat kelas, atau kalau teman-teman sudah mempunyai kode kelas dari teman-teman yang lain, teman-teman bisa langsung klik gabung kelas dan kita masukkan kode kelasnya di sini. Tapi jika kita ingin membuat kelas kita yang baru, maka kita klik buat kelas. Oke, yang ini kita akan klik saja, kemudian lanjutkan. Nama kelas misalkan matematika 7A. Bagiannya ini boleh diisi atau tidak, ini opsional. Kita tulis matematika, mata pelajaran matematika, ruang 1, buat. Nah, kita sudah dapatkan kode kelas kita. Nah, kode kelas ini dapat digunakan untuk mengundang anggota lain agar dapat masuk ke ruang kelas kita. Nah, ini kelas baru kita, tampilan awalnya seperti ini. Belum ada tugas maupun materi apapun atau pengumuman apapun di dalam kelas ini. Maka fitur selanjutnya kita akan klik ke tugas kelas. Nah, di sini kita dapat membuat tugas, mengupload materi atau pengumuman lain-lainnya yang akan kita upload di dalam kelas ini. Oke, kita coba buat. Nah, di sini ada pilihan tugas kuis, pertanyaan, materi, atau kita juga dapat menggunakan kembali postingan yang sebelumnya. Oke, kita akan mencoba mengupload materi terlebih dahulu. Oke, judul materi yang akan kita upload adalah segitiga dan segi 4. Ini dapat teman-teman sesuaikan. Deskripsi opsionalnya, saya akan menuliskan silahkan pahami materi berikut. Nah, kita dapat menambahkan Google Drive, link Google Drive kita juga dapat melampirkan secara langsung file materi yang akan kita upload, atau kita juga dapat melampirkan link YouTube pengajaran yang akan digunakan dalam materi ini. Saya akan mencoba mengupload file di sini ya. Yang hari ini saya upload adalah materi segitiga. Oke, seperti ini tampilannya. Saya juga ingin melampirkan link YouTube. Kita akan cari dulu videonya. Atau kalau teman-teman sudah memiliki video yang untuk diupload, teman-teman bisa langsung klik URL ini dan langsung copy pastekan linknya ke kolom ini. Oke, berhubung saya belum memiliki videonya, maka saya akan mencari terlebih dahulu di sini. Oke, mungkin yang ini akan saya tampilkan. Klik tambahkan saja. Ya, cukup mudah bukan? Dan sudah terupload. Oke. Nah, ini kita dapat mengatur untuk siapakah postingan ini dapat dilihat. Untuk semua siswa. Selesai seperti ini, maka teman-teman klik posting saja. Oke. Sudah selesai. Bagaimana jika kita mengklik tugas? Sebenarnya caranya sama saja. Kita akan klik juga segitiga dan segi 4. Kerjakan soal latihan di bawah berikut ini. Kemudian sama seperti tadi, saya akan mengupload dokumen. Ya, dokumen yang telah saya siapkan. Teman-teman bisa mengatur langsung poin yang akan diberikan maksimalnya berapa dan juga batas waktunya. Misalnya saya akan men-setting ini 30 April 2021.
pukul 23.59. Oke. Tugaskan. Cukup mudah bukan? Oke, ini kita lihat icon di sini adalah materi dan ini adalah tugas. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat tugas kuis? Tugas kuis ini seperti apa? Nah, sama saja, hanya kita akan langsung diarahkan ke Google Formulir yang nantinya kita dapat mengupload soal-soal di sini beserta jawabannya atau kunci jawabannya, dan kita juga dapat mengatur ini adalah jawaban singkat, jawaban paragraf, atau berbentuk pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Kemudian juga kita dapat mengatur menambahkan gambar, menambahkan video, dan lain sebagainya. Oke, jika sudah, kita dapat klik kirim. Oke, nah, subjek kuis segitiga dan segi empat. Kirim ya. Sudah selesai seperti ini. Nah, maka kolom pertanyaan ini kita dapat gunakan fitur ini untuk mengajak siswa-siswa kita untuk berdiskusi. Contohnya, apa saja sifat segitiga sama kaki yang kalian ketahui? Oke. Jawaban singkat ini batas waktunya kita sama saja seperti tugas, tapi kita dapat men-setting atau mengatur siswa dapat membalas jawaban siswa lain atau tidak, ataupun siswa dapat mengedit jawaban atau tidak. Ya, kali ini saya akan mengaturnya seperti ini. Klik tanyakan. Nah, maka diskusi ini sudah terupload di kelas teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat di fitur anggota ini kita dapat melihat anggota-anggota yang ada di Google Classroom ini, di kelas Matematika 7A ini. Ya, berhubung ini kelas baru, maka belum ada siswa yang masuk. Jadi saya ambil contoh di kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Ini adalah kelas yang sudah saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Kita dapat melihat sudah ada beberapa postingan tentang materinya, absensi maupun tugas. Oke, untuk tugas kelas, nah sudah ada 2 tugas dan sudah ada 1 materi yang diupload. Kemudian anggotanya dapat kita lihat di sini ada 6 anggota. Ya. Oke, kita dapat mengambil tindakan terhadap anggota ini. Apakah kita akan mengirim email kepadanya, atau kita juga dapat menghapus siswa ini dari anggota kelas tersebut, ya. Nah, selain itu kita juga dapat melihat nilai. Nah, ini dia nilai dari pekerjaan-pekerjaannya siswa-siswa kita sudah lakukan. Oke, di sini sudah ada 85/100. Nah, ini siswa ini ternyata dia tidak mengumpulkan, makanya dia tidak ada nilainya di sini. Selain itu, kita juga dapat mengupload pengumuman penting di kolom pengumuman ini. Tinggal kita ketikkan saja pengumumannya, lalu diupload. Cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.